Hai guys, balik lagi di channel Alur Cerita Film. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film Marvel Cinematic Universe yang berjudul The Fantastic Four: First Steps. Dalam cerita film ini, tim superhero Fantastic Four berjuang untuk melindungi bumi dari makhluk pemakan planet yang bernama Galactus. Nah, yang menjadi masalah misi ini hanya akan bisa berhasil jika Fantastic Four mau melakukan pengorbanan yang sangatlah berat. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Sebagai permulaan, cerita film ini berlatar di planet bumi yang memiliki nama lain Earth 828. Scene lalu kemudian beralih ke sepasang suami istri bernama Reed dan Sue. Saat Reed sibuk dengan aktivitasnya, Sue memberitahu bahwa ia positif hamil. Kabar ini pun seketika membuat Reed sangat bahagia. Alasannya, ia dan Sue ingin memiliki momongan sejak lama. Setelah itu ada sebuah acara TV yang merayakan 4 tahun sepak terjang tim superhero Fantastic Four. Sebagai bagian dari perayaan, acara pun membahas asal-usul Fantastic Four. Jadi pada tahun 1960, Amerika Serikat bersiap menerbangkan tim astronaut mereka untuk melaksanakan misi penjelajahan luar angkasa. Rupanya tim ini terdiri dari Reed, Sue, Johnny, dan Ben. Adapun Johnny adalah adik Sue, sedangkan Ben adalah sahabat Reed. Lantas di tengah misi, tim Reed harus menghadapi badai luar angkasa yang mana itu menjadi fenomena alam yang sangat langka. Pada akhirnya tim Reed berhasil kembali ke bumi dalam keadaan selamat. Namun di sisi lain, badai luar angkasa memunculkan kekuatan super dalam tubuh keempat astronaut tersebut. Seiring berjalannya waktu, tim pimpinan Reed menggunakan kekuatan mereka yang bervariasi untuk mengatasi segala ancaman. Dunia lalu menjuluki tim Reed dengan nama Fantastic Four, karena mereka dipandang sebagai 4 manusia terbaik di bumi. Kembali ke masa sekarang, terungkap bahwa selama ini Fantastic Four memiliki robot asisten canggih yang bernama Herbie. Lantas saat mereka makan bersama, Sue memberitahu bahwa ia dan Reed akan memiliki seorang anak. Seketika itu Johnny dan Ben sangat senang karena mereka akan menjadi paman. Momen ini akhirnya membuktikan Fantastic Four adalah tim superhero yang memiliki hubungan erat layaknya keluarga. Beberapa waktu kemudian, Johnny memiliki ide untuk memperbarui kostum Fantastic Four. Namun, Reed menolak menanggapi ide Johnny karena ia masih sibuk dengan proyek penelitiannya. Saat masih kecewa, Johnny mendampingi Reed dalam melaksanakan uji coba yang berhubungan dengan teleportasi. Di momen ini, Reed mendemonstrasikan alat bernama Bridge yang bisa memindahkan telur secara instan dalam jarak beberapa meter. Waktu pun terus berlanjut hingga Reed memeriksa Sue yang kini sedang hamil tua. Dengan alatnya, Reed bisa memastikan anak mereka berjenis kelamin laki-laki dan berstatus sebagai manusia normal alias tidak memiliki kekuatan super. Meskipun begitu, Reed terkadang khawatir anaknya akan terlahir dalam kondisi abnormal mengingat Reed dan Sue mengalami perubahan DNA akibat terkena badai luar angkasa. Di sisi lain, Ben yang sedang sendirian mengisi waktunya dengan mengunjungi daerah yang menjadi tempat masa kecilnya. Di momen ini, banyak anak kecil yang melihat Ben dengan antusias karena sekujur tubuhnya berubah menjadi batu akibat badai luar angkasa. Demi menghibur anak-anak, Ben akhirnya mengangkat sebuah mobil sebagai pertunjukan sederhana. Memasuki waktu malam hari, Fantastic Four menyaksikan aksi polisi memburu penjahat yang selama ini diawasi oleh Reed. Tak lama berselang, tiba-tiba ada banyak objek menyerupai meteor yang jatuh dari langit yang kemudian diikuti dengan kemunculan sesosok makhluk berwarna silver. Merasa makhluk itu adalah ancaman, Fantastic Four langsung bergegas ke lokasi pendaratan makhluk tersebut. Lantas di hadapan banyak manusia, makhluk itu mengakui nama panggilannya adalah Shalla-Bal. Dengan ada ancaman, Shalla-Bal memperingatkan bahwa bumi akan dimakan oleh makhluk luar angkasa yang bernama Galactus. Shalla-Bal akhirnya pergi usai mengungkapkan bahwa ia adalah perwakilan Galactus. Di saat umat manusia mulai panik, Johnny berusaha mengejar Shalla-Bal sampai ke luar angkasa. Johnny mendekatinya. Shalla-Bal mengucapkan bahasa asing sebelum akhirnya ia berhasil kabur. Setelah itu, Reed memaparkan hasil penyelidikannya terkait Galactus dan Shalla-Bal.
Ternyata sejauh ini Galactus sudah memakan 5 planet. Adapun planet yang dimakan Galactus bukan hanya menghilang dari sistem tata surya, tetapi juga musnah sepenuhnya. Lantas di setiap proses kehancuran planet, Shalla-Bal selalu ada di lokasi menandakan ia terlibat dalam aksi Galactus. Kini Fantastic Four berniat untuk pergi ke lokasi Shalla-Bal yang berhasil dilacak oleh Reed. Tak lama kemudian, Johnny menceritakan momen saat ia gagal menghentikan Shalla-Bal di luar angkasa. Usai mengingat momen interaksinya dengan Shalla-Bal, Johnny menduga makhluk menyerupai manusia perempuan itu tidak sejahat yang mereka pikirkan. Johnny lalu menekankan ia membuat penilaian ini secara objektif dan bukan karena sifatnya yang dikenal playboy. Bagaimanapun, Reed dan yang lainnya tak terlalu menghiraukan teori Johnny. Setelah itu, Fantastic Four tampil di hadapan publik untuk membuat pengumuman penting. Sebagai ketua tim, Reed menyatakan bahwa Fantastic Four siap berjuang menghentikan Galactus demi melindungi bumi dan umat manusia. Rencananya Fantastic Four akan terbang ke luar angkasa untuk melakukan misi penting tersebut. Nah, menariknya misi ini nanti akan menggunakan kostum baru Fantastic Four usulan Johnny yang secara keseluruhan lebih baik daripada kostum lama. Hari demi hari pun terus berlanjut sampai akhirnya dunia menyoroti proses peluncuran Excelsior, pesawat luar angkasa Fantastic Four yang digunakan untuk misi. Begitu sudah meninggalkan bumi, Reed menekankan bahwa kunci untuk menemukan Galactus adalah dengan menemukan Shalla-Bal. Karena hal itulah Fantastic Four langsung terbang menuju lokasi Shalla-Bal. Guna menghemat waktu, mereka pun mengaktifkan kemampuan FTL sehingga Excelsior bisa terbang dengan kecepatan melebihi cahaya. Sesampainya di tujuan, Fantastic Four menemukan sebuah planet yang terdeteksi mengandung energi Shalla-Bal. Tak lama kemudian, planet tiba-tiba mengalami perubahan. Imbasnya, Fantastic Four harus menghadapi banyak material yang beresiko menghantam pesawat. Berkat kekuatan Su, pesawat bisa berubah menjadi tak kasat mata. Sehingga Fantastic Four akhirnya berhasil melewati zona material tadi. Saat situasinya masih belum aman, jet pendorong Excelsior mengalami masalah akibat terseret cahaya merah misterius. Tak lama kemudian, Shalla-Bal dengan kekuatan supernya berhasil menembus masuk ke dalam pesawat. Shalla-Bal akhirnya memberitahu Galactus ingin bertemu dengan Fantastic Four. Dari sini Excelsior memasuki pesawat raksasa yang menjadi markas Galactus. Setelah itu, Fantastic Four mengikuti Shalla-Bal menuju lokasi Galactus. Saat masih menuntun Fantastic Four, Shalla-Bal mengungkapkan bahwa ia adalah orang yang memilih planet yang akan dimangsa oleh Galactus. Johnny lalu berusaha mendekati Shalla-Bal demi mencari informasi baru. Di momen ini, Shalla-Bal lagi-lagi mengucapkan bahasa asing. Begitu sudah berdiri di hadapan Galactus, Fantastic Four baru mengetahui bahwa makhluk itu berwujud raksasa. Dan ternyata Galactus sudah berusia miliaran tahun. Lebih jauh lagi, Galactus awalnya adalah manusia dari planet lain sebelum ia berubah menjadi raksasa akibat rasa lapar yang abadi. Mengetahui misi Fantastic Four, Galactus akhirnya menawarkan kesepakatan. Jadi, Galactus akan batal memakan bumi dengan syarat Reed mau menyerahkan anaknya yang masih dalam kandungan. Rupanya Galactus mengincar kekuatan anak Reed yang disebut memiliki elemen luar angkasa. Galactus lalu menegaskan anak Reed selama ini menyembunyikan kekuatan supernya sehingga Reed berkeyakinan bahwa anaknya adalah manusia normal. Tak lama kemudian, Galactus menggunakan kekuatannya yang membuat Su kesakitan di bagian perut. Dari sini Reed menolak kesepakatan dengan Galactus karena ia tak mau mengorbankan anaknya. Setelah itu, Johnny menyerang Galactus agar timnya bisa melarikan diri ke pesawat. Saat mereka terpojok, Su yang masih kesakitan berhasil melumpuhkan Shalla-Bal. Begitu sudah memasuki pesawat, Fantastic Four langsung berbagi tugas. Di sini Johnny menggunakan senjata pesawat untuk menghentikan Shalla-Bal yang kembali mengejar. Sedangkan Ben memegang kendali Excelsior yang kini bergerak menjauhi lokasi Galactus. Sementara itu,
Reed fokus mendampingi Sue yang sedang mengalami kontraksi perut karena akan segera melahirkan. Atas perintah Reed, Ben akhirnya membawa pesawat menuju lokasi objek menyerupai lubang hitam. Sesampainya di tujuan, strategi Reed yang sangat beresiko akhirnya berhasil membuat Shalla-Bal terjebak oleh lubang hitam. Berkat kejadian ini, Fantastic Four bisa berhasil kabur dengan aman. Tak lama setelahnya, Sue berhasil melahirkan anaknya yang dinamai Franklin. Saat sudah kembali ke bumi, Reed berbicara di hadapan awak media untuk mengabarkan hasil misi. Dengan berat hati, Reed mengakui Fantastic Four gagal menghentikan Galactus. Reed juga berterus terang soal kesepakatan Galactus yang ia tolak demi melindungi anaknya. Pernyataan Reed pun seketika menimbulkan kontroversi karena publik berharap Reed mau mengorbankan anaknya demi melindungi umat manusia. Publik akhirnya semakin kecewa usai Reed tak bisa memastikan keselamatan bumi. Sementara itu, Shalla-Bal meminta maaf kepada Galactus karena gagal mengambil Franklin. Rupanya Galactus mengetahui kekuatan Super Franklin sejak ia menggunakan senjata bercahaya merah untuk mendeteksi tubuh Fantastic Four. Galactus lalu menjelaskan kenapa ia sangat berambisi mendapatkan Franklin. Ternyata anak Reed dan Sue ini memiliki kekuatan dahsyat yang cukup kuat untuk menyerap rasa lapar abadi dari Galactus. Nah, jika rasa lapar ini sudah hilang, maka Galactus akan bisa mewujudkan keinginannya untuk beristirahat dengan tenang. Beberapa waktu kemudian, Fantastic Four mendiskusikan strategi untuk menghentikan Galactus. Setelah dianalisa dengan seksama, semua strategi mereka takkan bisa menggagalkan misi Galactus untuk memakan bumi. Alhasil, Fantastic Four kini menghadapi jalan buntu dalam melawan Galactus. Di saat masalah Galactus belum terpecahkan, Johnny menunjukkan sesuatu yang menarik pada Sue. Jadi, tanpa sepengetahuan tim, Johnny selama ini meneliti setiap perkataan Shalla-Bal termasuk bahasa asing makhluk tersebut. Di sisi lain, Reed memeriksa tubuh Franklin untuk memastikan apakah benar anaknya memiliki kekuatan super seperti yang diklaim oleh Galactus. Hasil pemeriksaan akhirnya menunjukkan tubuh Franklin tidak memiliki kekuatan super sehingga Reed kini menjadi bingung. Seiring berjalannya waktu, dunia membenci Fantastic Four karena gagal menangani ancaman Galactus. Puncaknya terjadi demo di depan Bookster Building, gedung yang selama ini menjadi markas dan rumah bagi Fantastic Four. Tak lama kemudian, Reed dan Sue bertengkar soal cara menghadapi Galactus. Rupanya konflik ini terjadi karena Sue curiga Reed akan memanfaatkan Franklin untuk melawan Galactus. Sebagai bentuk kekecewaan, Sue akhirnya pergi sambil membawa Franklin. Setelah itu, Sue memperkenalkan Franklin di hadapan para pendemo. Melalui pidato yang emosional, Sue berjanji tidak akan mengorbankan Franklin maupun bumi dalam melawan Galactus. Sue juga menyerukan umat manusia untuk bekerja sama dalam menghadapi situasi genting saat ini. Usai pidato, Reed memuji pernyataan Sue yang mengibaratkan orang tua rela memindahkan bumi demi kebaikan anaknya. Terinspirasi oleh perumpamaan ini, Reed akhirnya memiliki ide yang cemerlang. Dengan kejeniusannya, Reed berupaya membangun alat transportasi bridge yang jauh lebih besar agar ia bisa memindahkan bumi ke sistem tata surya lain yang masih layak huni. Rupanya bridge akan dibangun di kota besar di berbagai belahan dunia. Lalu semua bridge ini akan dihubungkan dalam satu jaringan untuk menteleportasikan bumi. Nah, menurut pemantauan terbaru, pesawat Galactus sudah melewati planet Mars sehingga umat manusia harus berpacu dengan waktu dalam membangun jaringan bridge. Di tengah waktu luang, Reed berbicara dengan Franklin. Di sini Reed bertanya-tanya tentang masa depan Franklin dan seperti apa kekuatannya nanti. Hari demi hari pun terus berlanjut sampai akhirnya Fantastic Four berkoordinasi dengan setiap pihak berwenang di dunia untuk bersiap mengaktifkan jaringan bridge. Lantas di tengah situasi ini, Shalla-Bal tiba-tiba muncul dan menghancurkan sejumlah bridge mengakibatkan misi menteleportasikan bumi berujung gagal. Begitu menyadari Shalla-Bal akan menculik Franklin, Reed langsung mengunci Bookster Building agar tidak bisa diterobos oleh Shalla-Bal. Setelah itu,
Johnny tanpa sepengetahuan timnya menemui Shalla-Bal dan menggiringnya ke tempat tujuan Johnny. Di momen penting ini, Johnny membuktikan bahwa ia sudah mengetahui identitas asli Shalla-Bal dan motifnya melayani Galactus. Dari situ kita diperlihatkan masa lalu Shalla-Bal yang bernama asli Shalla-Bal. Jadi ternyata Shalla-Bal dahulu adalah ilmuwan ras manusia yang berasal dari planet Genla. Lalu pada suatu ketika Shalla-Bal merelakan dirinya menjadi pencari planet yang layak dimangsa oleh Galactus agar planet asal Shalla-Bal tidak dimakan oleh Galactus. Nah, sejak kesepakatan ini terjalin, Galactus mengubah Shalla-Bal menjadi makhluk berkekuatan super yang memiliki nama julukan Silver Surfer. Usai menguak masa lalu Shalla-Bal, Johnny memutar rekaman suara yang menggambarkan saat-saat terakhir penduduk planet yang akan dimakan oleh Galactus. Mengingat Shalla-Bal berperan sebagai pemilih planet sasaran Galactus, rekaman ini pun seketika membuatnya merasa sangat tertekan hingga akhirnya ia pun kabur. Tak lama kemudian, Johnny kembali mendekati Shalla-Bal. Di momen ini, Johnny mendesak Shalla-Bal untuk beralih membantu Fantastic Four karena Galactus adalah musuh yang sebenarnya. Bagaimanapun, Shalla-Bal menolak dan malah menuntut Johnny untuk menyerahkan Franklin pada Galactus jika ingin bumi bisa selamat. Seiring waktu kedatangan Galactus di bumi semakin dekat, Reed memiliki strategi baru untuk situasi saat ini. Jadi, Reed ingin menggiring Galactus ke New York tanpa pesawatnya, lalu menggunakan portal bridge di lokasi untuk memindahkan Galactus ke titik terjauh di alam semesta. Adapun portal bridge hanya terbuka selama 37 detik sehingga Fantastic Four hanya memiliki waktu yang sangat singkat untuk memindahkan raksasa tersebut. Nah, masalahnya satu-satunya cara efektif untuk menggiring Galactus adalah dengan menjadikan Franklin sebagai umpan. Begitu mengetahui kendala ini, Johnny dan Ben menentang strategi Reed. Sedangkan Sue pergi dengan perasaan sangat kecewa karena kecurigaannya pada Reed terbukti benar. Setelahnya Reed berhasil menemukan Sue yang sedang berjalan-jalan bersama Franklin. Dengan cara halus, Reed akhirnya berhasil meyakinkan Sue agar mau memanfaatkan anak mereka. Keesokan harinya, Reed memberikan pengarahan kepada timnya. Jadi, saat nanti Franklin akan dimanfaatkan untuk menggiring Galactus, bayi itu ditempatkan di dalam stroller khusus yang bisa melindungi tubuhnya. Rupanya stroller Franklin nanti diletakkan di sekitar area portal bridge. Kini yang menjadi masalah, area portal bridge terletak di daerah padat penduduk sehingga misi teleportasi Galactus beresiko mengancam keselamatan warga. Demi mencari solusi, Fantastic Four menemui musuh mereka yang bernama Molman. Ternyata Molman adalah penjahat yang memiliki sebuah kota bawah tanah bernama Subterania. Demi kepentingan bersama, Molman bersedia menjadikan Subterania sebagai tempat pengungsian penduduk untuk sementara waktu. Begitu seluruh penduduk telah diamankan, Fantastic Four langsung memulai misi. Selesai meletakkan Franklin di lokasi target, Fantastic Four bergegas ke tempat persembunyiannya karena Galactus akan segera muncul. Sesuai strategi Reed, Galactus muncul di New York tanpa pesawat dan bergerak menuju lokasi Franklin. Begitu Galactus sudah mendekati area portal, Fantastic Four melakukan serangan gabungan untuk mengalihkan perhatian Galactus. Selagi ada celah, Johnny bergegas memindahkan Franklin ke tempat aman. Sedangkan Reed menaruh stroller kosong untuk mengelabui Galactus. Reed lalu bersiap mengaktifkan portal sambil berharap Galactus melewati garis pembatas. Dengan kemampuannya, Galactus bisa menyadari bahwa Franklin sudah dipindahkan ke Bookster Building yang selama ini terletak di New York. Dari situ, Galactus batal melewati garis dan beralih menuju gedung tersebut. Saat Fantastic Four berusaha menghalangi, Galactus melempar Ben keluar angkasa sehingga Johnny terpaksa harus pergi demi menyelamatkan Ben. Tak lama kemudian,
Galactus berhasil melumpuhkan Su. Setelah itu, giliran Reed yang berjuang membalikkan keadaan. Karena Galactus terlalu kuat, ia mampu mengatasi serangan Reed dengan mudah. Bahkan Galactus akhirnya menarik tubuh elastis Reed dengan tujuan membuat tubuhnya putus. Saat Reed terpojok, Johnny datang dan membantu Ben melancarkan serangan menyerupai bola meriam. Akibat hantaman tubuh keras Ben, Galactus akhirnya melepaskan Reed. Namun tak lama berselang, Galactus berhasil mengambil Franklin. Setelah itu, Su menggunakan segenap kekuatannya untuk mendorong paksa Galactus ke area portal. Ketiga anggota Fantastic Four lalu berbagi tugas untuk membantu Su. Sementara Johnny bersiap mengaktifkan portal, Ben meruntuhkan gedung agar tidak bisa dijadikan pegangan oleh Galactus. Saat Galactus kewalahan, Reed berhasil mencuri kesempatan untuk mengambil Franklin. Dengan kerja sama tim yang baik, Fantastic Four akhirnya berhasil memasukkan Galactus ke dalam portal. Saat mereka mengira misi telah berhasil, Galactus tiba-tiba kembali muncul dan berusaha keluar dari portal. Johnny lalu siap mengorbankan nyawanya dengan menabrak Galactus agar raksasa itu kembali masuk ke dalam portal. Lantas saat Johnny melancarkan aksinya, Shalla-Bal tiba-tiba muncul dan mengambil alih tugasnya sebagai bentuk penebusan. Galactus akhirnya masuk permanen ke dalam portal bersama Shalla-Bal sesaat sebelum portal tertutup. Tak lama setelahnya, Reed mendapati Su berhenti bernafas akibat terlalu memaksakan kekuatannya. Saat Fantastic Four meratapi kematian Su, Reed menaruh Franklin di atas tubuh ibunya agar Franklin bisa berinteraksi dengannya untuk yang terakhir kali. Di tengah situasi ini, Franklin yang tadinya menangis tiba-tiba menjadi diam. Seolah-olah ia melakukan sesuatu selama menyentuh tubuh Su. Selang beberapa detik, Su tiba-tiba bangkit menandakan Franklin telah memberikan energi kehidupan untuk sang ibu. Setelah itu, dunia merayakan keberhasilan Fantastic Four dalam menghentikan Galactus. 1 tahun kemudian, Fantastic Four bersiap tampil di acara TV yang sama dalam rangka memperkenalkan Franklin sebagai anggota kelima tim. Lantas saat Fantastic Four dipersilakan tampil, mereka memilih meninggalkan acara karena merasa perkenalan Franklin masih terlalu dini. Usai mengatasi masalah stroller Franklin, Fantastic Four akhirnya bisa pergi dengan mobil canggih andalan mereka. Beberapa tahun setelahnya, Su membacakan sebuah cerita untuk Franklin. Su lalu pergi sebentar untuk mencari buku yang lain. Lantas saat Su kembali, Franklin didekati sosok misterius berjubah hijau dan membawa topeng yang diyakini adalah Dr. Doom. Dan film pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys keseluruhan alur cerita The Fantastic Four First Steps yang dirilis pada tahun 2025. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.